Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ya. Kembali lagi dengan saya Burhanuddin Abdullah. Saya akan menjelaskan. Kali ini saya akan menjelaskan kalam khabar dalam ilmu balaghah. Pertama dari pengertian dalam kalam kabar itu dalam ilmu balaghah, kalam kabar atau kabariyah adalah tergolong kepada pembahasan ilmu ma'ani, yang mana ilmu ini dapat diketahui secara lafaz al-mutabaqah atau sesuai dengan muqtadhah halnya, keadaan atau dengan situasi dan kondisinya. Jadi dapat kita simpulkan ilmu ma'ani ialah ilmu yang membahas tentang makna-makna yang tersirat dari suatu kalimat. Nah, dari sini ilmu ma'ani itu terdiri dari dua pembahasan, yaitu kalam kabar dan kalam insya. Kalam kabar ini itu si pembicaranya itu bisa dikatakan benar atau dusta. Sedangkan kalam insya itu si suatu pembicaraan yang pembicaranya itu tidak dapat dikatakan benar atau salahnya. Nah, di sini menurut Mustafa Amin yang dimaksud kalam kabar itu adalah yang artinya kalam kabar ialah kalam yang sah untuk dikatakan pada si pembicara, bahwa kalam itu bisa dikatakan benar atau salahnya. Apabila sebuah perkataan itu sesuai dengan pernyataan, maka kalam itu dikatakan benar. Ya, apabila tidak sesuai dengan faktanya, maka kalam itu adalah mistos, ya, atau kalam yang dusta. Oke. Nah, kemudian ya di sini di dalam contohnya kafawuluka torikun. Nah, seperti perkataan tarik au kalaman darudatan afdol qabilatan biasawaliyi arifahum yatawassamu. Ya, seperti perkataan tarif diketahui setiap datang ke Ugaz satu qabilah, mereka mengutus kepadaku orang yang pandai, mereka yang selalu berfirasat. Ya, dalam jumlah isimnya, yakni disusun untuk semata-mata mengatakan tetapnya musnad kabar bagi musnad ilaih mubtada, seperti dalam Mat Asyamsu Madoiyah ya, Madiyah, matahari itu bercahaya. Kemudian ada tujuan pengungkapan kalam khabar. Di sini kalam khabar itu ada tujuan pengungkapan kalam khabar itu ada secara garis besar itu ada dua, yaitu faidul al khabar dan juga lazimul faidah. Yang pertama adalah al faidah al khabar, yaitu tujuan pengungkapan kalam khabar yang pertama, yaitu memberitahu kepada orang yang diajak berbicara mengenai hukum yang terkandung di dalam pembicara tersebut. Sederhananya itu kalam kabar itu ialah perkataan yang diucapkan kepada orang yang belum tahu sama sekali isi perkataan itu. Contohnya dalam faidah al-khabar itu, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada tahun Dajjah. Diturunkan wahyu kepadanya ketika berumur 40 tahun. Nah, beliau bermukim di Mekah selama 13 tahun dan di Madinah selama 10 tahun. Ya, dari perkataan di atas ini, yakni si pembicara itu perkataan guru. Ya, perkataan di atas itu yakni perkataan guru ketika sedang mengajar muridnya. Nah, perkataan di atas itu, perkataan yang tadi
menunjukkan si pembicara itu guru bermaksud menyampaikan berita, menyampaikan hukum, ya, maksud dari perkataan yang terkandung dalam berita yang disampaikan. Nah, jadi terus hukumnya tersebut dikatakan kepada si al-faidah al-khobar karena si pembicaranya ini si pendengar muridnya ini tidak mengetahui tentang tahun kelahiran Nabi Muhammad. Nah, jadi sejarah pewahyuan Al-Qur'an kepadanya dan lama mungkinnya Nabi di kota Mekah dan Madinah sebelumnya. Jadi pertanyaan tadi itu disebut sebagai al-faidah al-khobar. Ya, apabila si pendengarnya itu tidak mengetahui khobarnya atau beritanya. Nah, terus yang kedua adalah lazimul faidah. Di sini kebalikan dari faidah al-khobar. Nah, di sisi sederhananya itu perkataan yang disebut dengan perkataan lazimul faidah ini ialah kalam yang diucapkan kepada orang yang sudah mengetahui isi dari pembicaraan tersebut. Nah, contohnya seperti perkataan mahasiswa UIN. Misalnya mahasiswa UIN misalnya si A kepada temannya si B. Nah, si A-nya bilang, kamu telah berhasil melalui ujian akhir semester ini. Nah, di sini kalimat yang di sini yang tadi saya ucapkan itu mutakalim memberitahukan kepada mukhotob atau si pendengar, ya, yang mukhotob itu sendiri sudah mengetahuinya. Nah, dalam tujuan agar mukhotob tidak mengira mutakalim itu tidak mengetahui. Jadi tujuan dari pembicara itu di atas hanya sebatas himbauan, ya, atau pemberitahuan. Oke. Nah, terus di sini ada pembagian khobar, ya, pembagian khobar. Nah, di sini ada pembagian kalam khobar. Di sini ada 3, ya. Pertama adalah kalam ibtidai, yang kedua adalah kalam tolabi, yang ketiga adalah kalam ingkari. Oke. Pertama adalah kalam ibtidai. Ya, maksud dengan kalam ibtidai yakni apabila hati mukhotob ya bebas, yaitu khaliyuz al-zihni dari hukum yang terkandung di dalam kalimat yang akan diucapkan. Sederhananya ketika mukhotob dapat dalam kondisi tidak mengetahui apapun tentang informasi yang dibawakan oleh mutakalim. Contohnya dalam kalimat ahukal kodamu, saudaramu datang, ya. Jadi pertanyaan tadi, pembicaranya itu ingin menjelaskan kepada si mukhotob apa yang belum diketahui oleh mukhotob, bahkan 1% pun tidak mengetahui, ya. Jadi pembicaranya itu menyampaikan hukum itu tanpa menggunakan taukid. Nah, terus yang kedua adalah kolam talabi, yaitu ketika mukhotob ragu-ragu tentang informasi yang diberitakan oleh si mutakalim, mukhotob memperkirakan tidak akan menerima informasi dari mutakalim. Jadi si mutakalim ini memberitahukan ke misalnya mukhotob, misalnya, terus si mukhotobnya itu ragu-ragu dan diperkirakan tidak akan menerima informasi dari mutakalim, ya. Seperti ungkapan ini, ya, inna ahukal kodama, sesungguhnya saudaramu datang. Nah, dalam kalimat tadi, pembicara ingin menjelaskan kalimat khobar kepada mukhotob tentang menggunakan taukid, karena pembicaranya mungkin menilai perlunya memberi taukid untuk menguasai mukhotob yang sedikit ragu-ragu dengan kabar tersebut yang disampaikan, maka sebaiknya pembicara harus menyisipkan satu taukid. Ya, kemudian kalam ingkari, ya. Dimaksud dengan kalam ingkari ini yakni ketika mukhotob di dalam kondisi mengingkari kabar yang disampaikan oleh pembicara. Ya, jadi dalam kondisi demikian kalimat wajib disertai penguat dengan satu penguat atau lebih sesuai dengan frekuensi pengingkarannya. Contohnya dalam seperti perkataan Abu Abbas. Di sini ada. La tabluwan nafil amlikum wa anfusikum. Nah, dalam surat Al-Quran Al-Imran,
kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta dan dirimu. Nah, dari contoh pertama tergambar bahwa mukhatabnya mengingkari dan menentang isi beritanya. Dalam kondisi seperti ini, kalimat wajib disertai beberapa sarana penguat yang mampu mengusir kingkaran mukhatabnya dan menjadikannya menerima kalam kabar yang disampaikannya. Ya. Oke, ya itu saja yang saya sampaikan. Bila mana ada kata-kata, bila mana ada perkataan saya yang kurang, yang tidak enak di hati Anda, saya minta maaf sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.